next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kita akan ngelanjutin pembahasan kita di energi yang kedua, yaitu energi potensial ya. Jadi apa sih itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya ya. Jadi karena posisi sama massa. Oke, posisi ya, posisi. Nah, di sini energi potensial sebenarnya banyak banget bentuknya. Salah 4, salah 3, salah 5 diantaranya yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama adalah energi potensial pada gravitasi konstan ya, atau biasa disebut juga energi potensial berat atau energi potensial gaya berat, biasanya disebut kayak gitu. Ini yang kalian sering gunakan, dia menggunakan ketinggian, jadi E itu sama dengan mgh ya, massa gravitasi kali ketinggian gitu ya. Oke, gravitasi kalau nggak diketahui di soal pakai 10 aja. Y, itu dia energi potensial gravitasi konstan. Nah, bagaimana kalau tidak konstan? Kita akan memakai yang gravitasi Newton biasa ya. Jadi di sini EP itu sama dengan minus G mm per R, nggak ada kuadratnya ya. Hampir salah sebut. Oke. Kalau di sini kalian udah belajar dulu harusnya pada gaya gravitasi Newton pada bab sebelum bab usaha dan energi gitu ya. Tapi it's okay. Kadang kalau untuk bab usaha energi ini jarang banget keluar sih. Untuk yang bab ini ya maksudnya. Karena biasanya agak susah dibandingin sama gaya yang biasa. Oke, oh ya ini dia keterangannya. Jadi G-nya adalah konstanta gravitasi yang nilainya 6,67 10 pangkat min 11. Kita akan lanjut ke yang ketiga. Nah, ini biasanya lebih sering dipakai daripada yang kedua ya, yaitu energi potensial pegas. Dimana pegas itu kan kalau what is that? Ditarik terus mantul-mantul gitu ya. Nah, mantul-mantul itu kan berarti ada posisi yang berubah atau simpangan yang berubah. Nah, ini dia adalah energi potensialnya yang nilainya setengah kx kuadrat, di mana k-nya adalah konstanta pegas dan x-nya adalah simpangannya. Ingat, simpangan. Seberapa jauh dia dari titik pusatnya. Kalau kalian bingung silakan pelajarin bab elastisitas, udah ada di channel aku ini ya. Oke. Yang keempat adalah ada energi potensial listrik, lebih dibahas di kelas 12. Oke, kalau kalian mau pelajarin ada di bab listrik statis. Kemudian yang terakhir ada energi potensial magnet ya. Ini jarang banget dipelajarin sih, kalau mau ya pelajarin di bagian magnet ya. Oke, ini dia contoh soalnya. Jadi ada sebuah kotak bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Oke. Yap, yang ditanya adalah EP saat S-nya 1 sekon ya. Kita langsung jawab aja, diketahui dulu deng. Massa 2 kilo, ketinggiannya H0-nya 20 meter. Oke, EP saat T-nya 1 ya. Yang ditanya adalah EP. Oke, kita jawab aja bahwa EP adalah MGH, tapi hati-hati ketinggiannya yang mana? Ketinggian saat 1 second itu berada. Kita gambar dulu. Kalau ada benda tadinya di sini ya, nah kemudian jatuh, di sininya 20 meter guys. Oke, 1 second itu ada di yang warna biru bawah ini. Nah, dia ada di mana? Ini adalah si H-nya ya. Kita akan ngitung dulu dia udah berjalan 1 second itu berjalan seberapa sih? Pakai rumus ketiga ya. 3 GLBB maksudnya. V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya 0 karena jatuh bebas. Setengah, G-nya 10, T-nya adalah 1 second. Jadi 10 bagi 2 adalah 5 meter. Jadi dia udah menempuh 5 meter. Ini 5 meter. Nah, karena tinggi aslinya 20, udah 65 meter, berarti hanya adalah 15 meter ya. Jadi di sini 15, 2 kali 10 kali 15. Jawabannya adalah 300. Oke, itu E ya. Yap, kita langsung ke soal yang kedua. Ini dia, sebuah pegas memiliki konstanta pegas 2 10 pangkat 2, 200 ya. Jika pegas tersebut ditarik dan bertambah panjang, berarti ini simpangannya gitu ya, si X-nya, pertambahan panjangnya 20 mm, maka EP-nya berapa? Oke. Kita jawab dulu ya, berarti ini K-nya, ini X-nya. Yap, jadiin meter jangan lupa ya, dikali 10 pangkat min 3
So kita langsung yang ditanya adalah EP, kita jawab aja. EP itu setengah KX kuadrat, K-nya 200, X-nya jangan lupa dikuadratin ya. 2 sama 2 hilang jadi 10 pangkat 2 kali 4, 10 pangkat min 4 ya, ini kuadrat. Jadinya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 ya. Oke, itu jawabannya contoh soal yang kedua. Nah, sebelum kita akhiri aku mau nambahin sedikit tentang energi mekanik. Jadi pada video sebelumnya aku udah nulisin bahwa energi mekanik adalah energi yang terdiri dari potensial sama kinetik ya. Jadi dia ya udah potensial sama kinetik. Jadi EM sama dengan EP plus EK gitu ya. Ini dia keterangannya. Nggak akan aku kasih contoh soal karena di sini jarang banget disuruh kalian nyari energi mekaniknya berapa sih kayak gitu ya. Sometimes ada tapi jarang ya. Jadi nggak aku kasih contoh soal. Habis ini kita akan langsung lanjut ke mana ya. Pokoknya stay tune terus di channelnya Alfa ya. Tonton terus videonya, habis ini masih belajar energi dan seterusnya gitu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.